Setelah ontologi dan epistemologi, kali ini kita akan belajar mengenai aksiologi. Aksiologi dalam bahasa Indonesia AKSIOLOGI. Aksiologi berasal dari kata aksio dan logos dalam bahasa Yunani. Aksio artinya adalah nilai dan logos artinya ilmu atau teori. Jadi aksiologi adalah ilmu mengenai nilai atau teori nilai. Nah, berarti aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, yaitu penilaian atau pertimbangan kita terhadap sesuatu. Nah, aksiologi itu terbagi menjadi dua, yaitu etika dan estetika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos, ETHOS, dan ethikos, ETHIKOS. Oke, kurang lebih berasal dari dua kata ini dengan dua istilah yang artinya berbeda. Ethos dalam bahasa Indonesia artinya adalah kebiasaan atau adat, atau juga bisa diterjemahkan dengan norma. Sementara etikos itu artinya adalah adab atau susila, atau juga biasa disebut dengan moral. Jadi etika itu mempelajari mengenai kebiasaan, adat atau norma, dan juga mengenai adab atau susila atau moral. Jadi etika itu adalah mengenai penilaian kita terhadap sesuatu terkait dengan norma dan moral. Etika bicara tentang good and evil. Oke, good kita artikan sebagai baik, dan evil artinya adalah jahat. Jadi penilaian etika adalah mengenai pembedaan antara mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang boleh dilakukan di masyarakat dan mana yang dilarang oleh masyarakat. Good and evil, baik atau jahat. Sementara estetika itu berasal dari kata aesthetikos, AESTHETIKOS, artinya adalah keindahan atau sensitivitas atau kesadaran. Nah, kata aesthetikos itu merupakan turunan dari bahasa Yunani, yaitu dari kata aistanomai. Aistanomai artinya adalah saya melihat, atau saya meraba, atau saya merasakan. Jadi segala sesuatu yang bisa kita serap secara indrawi itu adalah aistanomai. Nah, jadi estetika itu adalah penilaian kita terhadap penyerapan kita atau kesadaran kita atau sensitivitas kita terhadap segala sesuatu yang indah, yaitu mengenai keindahan itu sendiri. Nah, jadi kalau dalam estetika itu mempelajari tentang pembedaan antara the beauty and the ugly. Ya, jadi tentang yang indah dan yang buruk. Oke, mana yang indah, mana yang buruk, the beauty and the ugly, atau biasanya kita sebut dengan taste atau rasa atau cita rasa atau selera. Pada ontologi, kita mempelajari tentang hakikat dari suatu objek. Pada epistemologi, kita mempelajari bagaimana mendapatkan pengetahuan mengenai objek tersebut dan apa kebenaran yang kita dapatkan dari objek tersebut. Jadi, ontologi dan epistemologi itu adalah mengenai objeknya. Sementara aksiologi itu adalah mengenai penilaian kita terhadap objek tersebut. Apakah objek tersebut memiliki nilai etis dan estetis?
Jadi, aksiologi itu sudah tidak terletak pada objeknya, melainkan bagaimana kesadaran kita menangkap dan memberikan nilai dari dan terhadap objek tersebut. Ada perbedaan pandangan aksiologis antara cara pandang masyarakat Barat dengan masyarakat Timur. Timur dalam hal ini maksudnya Indonesia ya. Pada masyarakat Barat yang secara logika dan saintifik sangat kuat, mereka cenderung dapat memisahkan antara penilaian etis dan estetis. Sementara pada masyarakat Timur, biasanya antara etika dan estetika itu membaur menjadi satu kesatuan, jadi sulit dipisahkan. Oke, mari kita sama-sama imajinasikan cerita berikut ini. Ada seorang suami membunuh istrinya. Ketika kasus terbuka, semua orang heran karena suami tersebut sangat romantis, sopan, ganteng, dan rajin ibadah. Komentar masyarakat pasti tidak jauh dari, "Ih, padahal rajin ibadah ya, kok ngebunuh?" Atau, "Ih, ganteng-ganteng ternyata pembunuh." Atau, "Kok bisa ya, padahal orangnya sopan loh." Atau, "Mereka kan romantis ya, kok bisa sih?" Well, masyarakat Indonesia selalu dipusingkan dengan hal tersebut. Padahal persoalannya bukan pada romantis, sopan, ganteng, atau rajin ibadah, melainkan karena dia bisa melakukan pembunuhan. Dia punya keberdayaan untuk membunuh. Jadi kalau di masyarakat Indonesia itu, seolah kalau ganteng itu ya harusnya tidak membunuh. Orang yang sopan ya harusnya tidak membunuh. Orang yang rajin ibadah harusnya tidak membunuh. Pernikahan yang romantis ya harusnya itu harmonis gitu. Nah, ini adalah contoh bentuk tercampur aduknya atau pembauran antara etika dan estetika. Ini sudut pandang kebanyakan masyarakat Timur, khususnya Indonesia. Kamu berpikir demikian juga? Fix, kamu masyarakat plus 62. Nah, ini bukan salah. Ini soal penilaian. Ini soal kebiasaan dan kesadaran yang memang dibangun dan diturunkan secara turun-temurun. Di Indonesia khususnya, antara etika dan estetika memang harus berjalan seiring. Jadi kalau ganteng itu ya harus sopan, harus rajin ibadah, tidak melakukan kejahatan, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau sebaliknya? Jelek, gak sopan, begajulan, suka menyiksa istri? Komentarnya? Kamu pasti tahu. Dasar muka pas-pasan, begajulan, gak sopan, suka nyiksa istri, pembunuh lagi. Pantes, seolah-olah klop. Jadi kalau jelek, melakukan kejahatan, ya gak apa-apa gitu. Bisa dipahami? Berbeda halnya dengan cara pandang Barat. Mereka tidak akan heran kalau ada orang ganteng membunuh, karena ganteng itu adalah penilaian estetis kita terhadap seseorang. Sementara membunuh adalah penilaian etis terhadap tindakan seseorang. Jadi antara moralitas dengan keindahan itu berbeda. Jadi kalau ada orang ganteng membunuh, ya itu dua hal yang berbeda gitu. Nggak perlu harus jadi heran. Nah, mereka biasa memisahkan itu.